Ibu saya itu mendidik kami dengan keras soal akhlak. Jadi akhlak dalam bertemu orang lain, akhlak dalam berpakaian, akhlak dalam bergaul itu sangat ketat. Jadi dulu buat saya itu keras. Ih gitu banget sih, ya kan? Nggak keren banget lah gitu. Hai sahabat Jendela Story, kali ini kami dari Jendela Story akan membahas tentang perempuan. Ini adalah bentuk persembahan kami untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember. Nah tentunya tidak akan lengkap jika saya tidak ditemani oleh salah satu narasumber yang dimana ini adalah seorang ibu dan juga perempuan hebat. Amin. Dan tentunya sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kota Tangerang. Ini dia Ibu Aini Suci Wismansyah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Suci Arif Wismansyah. Kesibukan saya kali ini saya jadi Ketua PKK Kota Tangerang. Saya mendampingi Bapak Arif Rahadiono Wismansyah selaku Wali Kota Tangerang, dan kami mempunyai 4 orang anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Begitu Mbak. Berarti memang mendampingi Bapak ya Bu ya sebagai Betul. Wali Kota Tangerang dan juga seorang ibu yang di sini sudah memiliki 4 orang anak 4. ya. Oke Bu, berarti di sini Ibu sudah menjadi seorang ibu dan tentunya sebelum Ibu menjadi seorang ibu, Ibu kan sudah memiliki juga ibu ya. Iya, Bagi betul. Ibu nih Bu. Peran Ibu sendiri, arti Ibu dan juga peran Ibu itu apa sih Bu? Kita kecilkan lagi, ibu itu apa sih? Kalau buat kita mungkin setiap orang berbeda ya arti ibu. Tapi buat saya ibu adalah tempat yang paling nyaman untuk semua orang. Betul kan? Semua orang pasti punya ibu. Tempat kita cerita hal-hal yang menyenangkan. Pertama waktu kecil yang kita ceritakan ke ibu. Tempat kita mengadu keluh kesah tidak nyaman pasti ngadunya ke ibu. Nah, ibu adalah tempat yang paling nyaman untuk segala suasana. Tempat yang kalau dulu kita ngadu, apa-apa ngadu ke ibu karena tempat paling nyaman ibu. Mungkin kalau sekarang udah besar, kita udah nggak bisa ngadu lagi, nambahin masalah orang tua. Tapi melihat senyumnya, melihat matanya, itu sesuatu yang sudah menenangkan hati kita. Betul nggak? Betul banget. Jadi kalau ada masalah sekarang ya, kalau lagi ada gembira, tapi kayaknya nggak perlu deh disampaikan ke orang tua. Hanya nengok, apa kabar Umi, jadi ngeliat matanya, ngeliat senyumnya, itu udah hilang semua pelipur rara ya. Iya, begitulah ibu. Jadi berbahagialah yang masih mempunyai ibu seperti itu. Ibu dari Ibu sendiri masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada. Momen yang paling berkesan nih, Ibu kan sudah menjadi seorang ibu yang dimana memiliki 4 orang anak. Jadi momen yang paling berkesan dari perjalanan Ibu dari kecil hingga sekarang sama Ibu tercinta itu apa sih Bu? Ibu saya itu mendidik kami dengan keras soal akhlak. Jadi akhlak dalam bertemu orang lain, akhlak dalam berpakaian, akhlak dalam bergaul itu sangat ketat. Jadi dulu buat saya itu keras. Ih gitu banget sih, ya kan? Nggak keren banget lah gitu. Tapi sekarang pas menjadi orang tua, nanti deh ngerasain pas jadi orang tua. Alhamdulillah orang tua saya keras banget. Betul, alhamdulillah berasa dan terpakai sampai sekarang. Coba kalau ibu saya dulu bebas. Wah, nggak tahu saya ada di mana. Nggak tahu jadi apa di mana gitu kan, kita nggak tahu. Memang orang tua terkadang mempunyai sesuatu yang buat kita dulu kita anggap wah ini apa sih kok nggak keren banget, nggak kayak yang lain gitu. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu memang diperlukan untuk diri saya seperti itu. Dan itu sama juga Ibu terapkan ke anak-anak juga nggak? Saya menerapkan. Tapi mungkin beda, kan setiap orang beda ya, beda kepribadian yang beda. Mungkin ibu saya pun menerapkan keras kepada saya untuk soal akhlak itu, karena mungkin pribadi saya yang memang harus dijaga ketat. Tapi kalau saya melihat anak-anak saya memperlakukan mereka sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Ada anak yang harus dipush terus, oh kamu mah hebat, kamu sebenarnya bisa gitu. Jadi ada yang seperti itu, ada yang terlalu pede juga kan anak kan. Gimana ada yang
sabar, coba belajar dulu gimana sih menurut kamu gitu. Jadi ada yang harus perlu kita didik sesuai dengan karakternya masing-masing seperti itu. Oke, ini menarik nih Bu, berbicara karakter ternyata kita ketika mendidik anak-anak beda anak, beda karakter, dan beda orang, beda cara juga ya. Caranya juga dari beda. Ibu sendiri nih Bu, mungkin untuk para ibu-ibu yang memang belum mengenal karakter secara spesifik anak-anaknya, pesan-pesan atau tips untuk melihat itu seperti apa sih Bu? Banyaklah waktu luang untuk anak-anak kita. Jadi banyak dia berbicara, menceritakan. Kadang kita suka dia pulang, gimana tadi sekolah? Berarti Udah hal kecil iya, hal kecil kita bisa tahu sifat karakter anak kita gitu. Udah punya teman belum? Kenapa kok nggak berteman? Seperti itu. Jadi kita bisa tahu karakter anak kita, dan kalau sudah cerita, sering ngobrol, bondingnya dapat gitu. Kita bisa tahu karakter anak kita. Terus kita juga bisa membentuk karakter. Bagaimana sih ini anak nih? Ada anak saya yang pede banget. Oh, gimana tuh Bu? Kalau lomba aku juara 1 nggak gitu. Jadi dia udah iya, jadi juara 1. Iya, aku juara 1. Ibu guru jujur aja, aku nih juara 1 apa enggak gitu. Oh gitu. Jadi jurinya pun ditanya, saya bilang namanya lomba nggak harus juara gitu kan. Nanti takut patah hati dianya gitu kan. Kalau juara nanti, aku mau pasti juara Pak. Kalau juara seperti itu, kalau nggak juara patah hati. Jadi kita sebagai orang tua, lomba nggak harus juara. Ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa. Yang penting kamu mau tampil dan tampilan kamu yang terbaik yang kamu punya. Jadi kita mendidik anak itu nggak harus juara 1, nggak harus paling bagus, nggak. Tapi yang kamu punya itu yang terbaik yang kamu tampilin. Jadi nggak usah mikirin orang lain gitu. Oke, berarti hal-hal itu yang tentunya harus terus kita terapin ke anak-anak. Betul, dan tentunya betul. Bonding itu tadi ya. Bonding orang tua itu perlu sekali. Bu, sekarang kan melihat anak-anak nih, apalagi tadi kita sempat ngobrol terkait sekolah juga sudah online dan lain-lain ya. Itu kayak gimana sih Bu nih? Pastikan ini kan perubahan zaman akan terus berubah. Betul. Apalagi kemarin 2 tahun kan kita lagi pandemi, lalu anak-anak dari online ke offline, lalu nanti belum tahu juga kebijakan pemerintah terkait pandemi. Dari Ibu sendiri, untuk kedepannya nih anak-anak kayak gimana sih biar ibu-ibu di rumah nih nggak bingung gitu? Ini tantangan besar buat ibu-ibu. Pertama, online, semua harus pakai Zoom. Ibu-ibu belajar Zoom pasti kan? Mau nggak mau, terpaksa, karena kita pun rapat PKK, pertemuan semua pakai Zoom. Anak-anak pakai Zoom. Nah, pas anak-anak pakai Zoom itu kendalanya nggak sedikit loh. Ini jaringannya putus, kita harus jadi tukang internet juga, gitu kan? Teknisi dadakan. Wah, wifi putus, cari pulsa, gitu kan? Data dan segala macam. Aku mau sekolah tapi background aku maunya gambar SpongeBob, gitu kan? Nyari dulu ya. Nah, masukin gambar itu kan belajar ya. Jadi jadilah ibu yang selalu berkembang, mengembangkan diri. Bukan hanya lewat sekolah ya. Kalau sekolah mungkin udah bayar, butuh waktu lama. Tapi kita mengembangkan diri lewat webinar, lewat baca-baca di internet, atau lewat YouTube. Itu mengembangkan diri, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan zaman, dengan pendidikan anak-anak kita dan rumah tangga kita. Suami itu kita butuh pengembangan diri. Suami yang melihat istrinya itu aja, kerjanya gitu, nggak ada pengembangan diri, itu lama-lama bosen loh. Hati-hati. Nah, jadi ini dia nih Bu, ini nih. Jadi kita harus punya sesuatu yang baru. Misalnya, seneng bertanam. Jadi suami tuh, kamu bertanam, nanam apa? Iya, ada hasilnya. Jadi ada sesuatu yang baru dari diri kita. Kayak orang baru kenalan. Kan kenalan tuh ada sesuatu yang baru dong dengan Mbak Ulfa ini. Mbak Ulfa ini ternyata seneng bikin podcast. Jadi sesuatu yang baru yang dia suka gitu. Nah, itu pun suami pokoknya rumah tangga antara suami dan istri. Kalau suami sibuk kerja, kita juga harus punya kegiatan atau sesuatu yang menarik untuk dilihat gitu. Itu ya ibu-ibu ya, ternyata harus terus berkembang loh. Mengembangkan diri. Tetangga sebelah. Cuma memang kita harus terus berkembang karena perkembangan zaman tuh akan terus maju, ditambah lagi kan anak-anak juga kita nggak tahu nih perkembangannya seperti apa gitu ya Bu. Betul. Ibu, parenting yang perlu diterapkan Bu, tips-tips parenting yang perlu diterapkan khususnya buat para ibu-ibu baru ya, karena kan sekarang nih yang menikah juga banyak banget nih tahun-tahun pandemi ini juga. Dari Ibu sendiri seperti apa sih Bu? Saya tuh sebenarnya banyak ya parenting yang mengharuskan kita menyesuaikan zaman, apalagi zaman sekarang. Tapi yang paling mendalam buat saya
sebenarnya orang tualah yang belajar dari anaknya, benar nggak? Oke, Jadi gini, seperti apa tuh, Bu? ya kita itu kan nggak ada sekolah parenting. Betul. Kita parenting belajar dari anaknya pas anaknya keluar. Ini anak nangis, tuh. kita otomatis harus Gimana tuh? bagaimana anak kita nggak nangis dan segala macamnya sampai dia besar, dan banyak sekali pelajarannya. Tapi yang paling mendalam adalah anak adalah hasil karya kedua orang tuanya. Hasil karya kedua orang tuanya. Anak adalah hasil karya kedua orang Betul. tua nih. Jadi Dicatat. mau bagaimanapun anak besar itu adalah hasil karya kita. Jadi mau si anak bagus, ya itu hasil karya ibu dan bapaknya bagus. Tapi hasilnya nggak bagus, nah itu pun hasil karya kita. Jadi pertama kita harus menjadi contoh. Menjadi contoh yang baik, karena contoh, perilaku, perkataan kita akan menjadi dasar pedoman hidup dia nanti. Walaupun kita ngomong sekarang, sholat harus tepat waktu, nak. Iya, itu akan kita ngomong setiap hari kan? Dan itu akan masuk, biarpun dia nggak langsung sholat, tapi dia akan masuk menjadi pedoman hidup Dari dia. alam bawah sadar sudah ini ya, Bu, Nanti ya. dia besar, dia akan sholat tepat waktu karena perilaku orang tuanya tepat waktu, perkataan orang tuanya tepat waktu. Begitu. Jadi kalau kita cuman ngomong doang, sholat, kita nonton TV. Iya. Nah, itu nanti akan jadi pedoman dia juga seperti itu, hanya nyuruh bosi seperti itu. Oke, Ibu, pendapat Ibu nih, Bu, terkait perempuan yang berkarir dan juga berumah tangga. Yang Nah. pertama mungkin, pendapat Ibu sebagai untuk perempuan yang berkarir dan juga berumah tangga ini seperti apa nih? Sebenarnya ibu itu mau berkarir, mau berumah tangga aja, ngurusin anak dan rumah tangga nggak ada perbedaannya ya. Ibu itu kan naluri yang seorang perempuan yang sudah melahirkan. Pasti semua yang sudah melahirkan akan menjadi ibu gitu. Yang penting mereka mempunyai waktu. Ibu rumah tangga tapi tidak bisa bonding sama anaknya, tidak bisa mendidik dengan baik juga percuma gitu kan. Yang penting mereka bisa membagi waktu dan bisa memberikan kualitas waktu untuk anaknya. Pertemuan dengan anaknya, bonding dengan baik anaknya itu udah bagus kalau menurut saya. Jadi nggak perlu wah ibu rumah tangga lebih bagus daripada ibu bekerja, nggak juga. Yang penting mereka punya kuantitas atau kualitas yang baik untuk anaknya. Anaknya gitu. Tapi kan, Bu, terkadang banyak juga, wah ibu berkarir tuh kurang mendidik anak deh. Nah, stigma seperti itu dari Ibu sendiri seperti apa nih mau menepis? Saya punya sahabat, ibunya sekerja, ayahnya kerja. Dan dia tumbuh baik, pintar, sekolah baik, dengan ikut aturan-aturan baik gitu sampai sekarang gitu. Jadi saya merasa waktu dulu karena sahabat saya sering ke rumahnya kan. Jadi setiap saya ke rumah ibunya tuh bercerita, ngobrol ikut bersama teman-temannya. Dia hafal semua teman-teman anaknya, dia tahu nomor telepon kita, dia mantau gitu. Dan sampai saya nikah pun saya ngundang gitu karena saking deketnya. Nah, itulah yang saya pikir, oh iya dia sibuk kerja, tapi anaknya tuh nomor satu dalam hal pendidikan, dalam hal bonding, sampai kita pun teman-temannya tuh ikut dekat, gitu iya. Jadi kita merasa yang penting kedekatan orang tua itu tidak ada halangan. Ibu ada nggak sih suka duka menjadi seorang ibu gitu ya? Nah, dari suka duka itu Ibu bagaimana nih menghadapinya, lalu memberikan pesan buat para ibu-ibu di rumah nih baiknya seperti apa? Suka dukanya ya semua ibu merasakan bagaimana kecemasan kita untuk anak-anak kita. Padahal sayang ya, jadi cemas anak kita takut nggak bener, takut salah gitu. Nah itu kecemasan. Tapi senangnya ya banyak lah. Banyak orang yang berpasangan sudah bertahun-tahun belum punya dikaruniai anak kan. Berarti anak adalah anugerah yang memang kita harus jaga ya. Kita tinggal menyesuaikan diri dengan zamannya aja seperti itu. Karena dulu kita dididik untuk patuh, iya kan, orang tua. Kamu kalau mau pergi pakai baju yang itu, kalau nggak mau nggak usah pergi. Harus ini ya. Zaman sekarang nggak bisa. Iya, betul. Nah, yang bukan duka ya, kita tuh belajar untuk menerima pendapat kita dibilang enggak, aku nggak mau. Wah, itu kalau orang zaman dulu yang biasa di otoriter seperti saya, itu ngerasa kamu kok ngelawan gitu. Sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus seperti diskusi. Oh, kalau nggak mau kenapa? Kakak maunya seperti apa? Kenapa? Jadi kita dengerin dulu
alasan-alasan mereka. Jadi kita bisa menjadi teman. Kalau kita pasang tembok yang tadi seperti saya bilang nggak boleh gitu, itu udah bukan zamannya lagi. Kita akan menjadi musuh, akan menjadi seorang asing buat anak-anak kita. Jadi anak kita malas ngobrol, malas curhat. Nah, seperti itu. Jadi itu ya. Menyesuaikan diri dengan zaman, bukan pendidikan kita zaman dulu. Nah, seperti itu dia, walaupun misalnya mungkin terkadang ada ibu-ibu yang saya kan nggak sekolah, nggak, itu pendidikan terkait bangku sekolah nggak terlalu penting ya Bu. Yang penting adalah kita harus menyesuaikan zaman dan juga harus sama-sama paham karakter antara ibu, anak dan juga lingkungan sekitar. Betul, gitu ya Bu ya. Betul. Oke, Ibu, ini kita berbicara perempuan. Ibu juga kan mendampingi Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Arief, dan juga Ibu juga selaku Ketua PKK di Kota Tangerang. Dari Ibu sendiri nih Bu, seberapa besar dan seberapa penting peran perempuan untuk ikut serta membangun bangsa khususnya buat Kota Tangerang gitu? Ya, jadi kita sudah ada pengaruh utama gender yang lagi heboh ya. Kalau dulu emansipasi, kalau sekarang pengaruh utama gender. Jadi sekarang itu bukan lagi perempuan yang disamakan dengan laki-laki, bukan, tapi semua lapisan mempunyai hak yang sama pada negara yang kita cintai ini. Jadi mau perempuan, laki-laki, lansia, disabilitas, anak-anak, jadi semua lapisan mempunyai hak yang sama. Jadi menurut saya kita perlu pemerintah ini perlu masukan-masukan dari tokoh-tokoh wanita yang kuat. Jadi wanita-wanita hebat nih dibutuhkan loh masukannya, inspirasinya, ide-idenya untuk Kota Tangerang, untuk negara kita yang kita cintai ini. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk negara kita sebagai perempuan. Luar biasa ya. Nah itu tadi ya, buat para perempuan pokoknya jangan menutup mata. Misal kalau dari pemerintah juga mungkin agak nyeleweng gitu ya. Boleh ya Bu ngasih masukan ya Bu ya? Boleh lah, boleh. Oke, Bu, di sini kan Ibu kan Ketua PKK yang dimana kan anggotanya juga para ibu-ibu kan. Betul. Gitu kan. Nah, dari Ibu sendiri nih Bu, sudah melakukan atau mempunyai peran apa untuk mengajak para ibu-ibu, para istri-istri pejabat di Kota Tangerang juga gitu kan, para kader, seperti apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk ayo dong ikut serta membangun Kota Tangerang gitu? Kita semua kegiatan PKK itu semua berbasis sama perempuan ya. Perempuan, lingkungan, kesehatan. Kita awali dengan perubahan lingkungan seperti PHBS, banyak lagi ada juga dinas yang mengadakan kegiatan wanita berpolitik gitu kan. Kadang-kadang awam juga kita mau politik ya, tapi kita nggak boleh benci sama politik karena itulah yang menentukan masa depan kita. Kita harus tahu loh, nanti harga beras berubah nggak boleh marah-marah, ibu nggak mau ikut serta gitu kan. Gitu, jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan yang berhubungan dengan pemerintahan untuk membantu Kota Tangerang. Nah itu Bu, tadi kan berbicara politik, terkadang kan nih kayak minyak lagi mahal nih Bu sekarang. Terus harga minyak mencapai 40. Rebusan aja, diet, biar kolesterol turun. Iya, dari Ibu sendiri nih biar para perempuan melek nih hal-hal seperti itu. Tadi kan Ibu berbicara memang perempuan kita berbicara politik bukan cuma politik dong, kebijakan semuanya. Dari Ibu sendiri nih Bu, harusnya tuh seperti apa sih dan pesan-pesannya biar para perempuan ini melek ayo gitu, seperti apa? Jadi sebenarnya kepedulian kita tuh mungkin hanya kata-katanya yang menakutkannya, politik. Kesannya tuh politik jahat dan lain-lain. Sebenarnya itulah oknum-oknum yang nggak baik. Betul. Ya. Nah, sebenarnya politik itu semua kalangan harus masuk agar nanti peraturan atau ke depan kita di depan itu nggak ada yang nggak enaknya gitu. Oh kita tahu, oh kenapa jadi begini, oh karena kita ikut, karena ikut serta dalam hal itu gitu. Jadi kita harus melek di segala bidang. Jadi politik apapun, apalagi sekarang sudah ada persentasenya loh, perempuan harus masuk di segala di segala bidang. Jadi kita harus bisa sama-sama menentukan masa depan Kota Tangerang atau Indonesia seperti itu. Gitu ya, pokoknya harus melek deh, jangan tutup mata tentang politik. Jangan politik takut. Gak seserem itu ya. Enggak. Nah, mungkin nanti insya Allah Ibu juga dari PKK bisa bantu sosialisasi buat para ibu-ibu di Tangerang khususnya biar ayo kita sama-sama melek gitu ya Bu ya. Ditunggu pokoknya. Oke Ibu tadi terkait perempuan sudah Bu, kita akan memasuki ke anak nih. PKK kan juga menaungi anak-anak juga ya, yang dimana juga perkembangan dan juga gizi anak juga ikut diperhatikan. Nah dari Ibu sendiri nih Bu, harusnya gizi yang diberikan yang baik untuk anak, untuk tumbuh kembang anak itu seperti apa sih gitu? Jadi kita itu memang lagi digiatkan dengan stunting ya. Stunting, mungkin udah tahu stunting ya? Jadi yang kekurangan gizi dengan jangka waktu yang cukup lama. Jadi kita itu ada namanya 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan itu malah kita mulai
programnya dari Dinas Kesehatan adalah sebelum menikah. Jadi di KUA itu sudah ada kayak kita mah selebaran untuk dia memenuhi gizinya sebelum nikah. Karena biasanya kita tradisinya tuh sebelum nikah mutih. Gak ada gizinya tuh kan, makan yang putih-putih. Yang seminggu nggak makan apa, yang makannya cuma nasi putih dong. Benar. Setelah menikah dia hamil dengan keadaan kurang gizi. Kalau orang hamil awal 4 trimester pertama itu kan nggak mau makan, nggak mau segala macam, itu udah kurang gizi terus loh, gitu. Jadi pendidikan gizi itu diawali dari sebelum menikah. Nah nanti 1000 hari kehidupan itu dari pertama dia hamil. Dari hamil sampai umur 2 tahun. Nah, itu masa perkembangan otak yang sangat membutuhkan gizi. Itu sangat berpengaruh. Jadi banyaklah belajar, mau lewat internet, YouTube, webinar, banyak belajar tentang gimana kita memenuhi gizi anak-anak kita gitu dari pertama hamil sampai 2 tahun. Nah, setelah itu seperti apa? Jadi gizi itu sebenarnya tidak mahal, tidak juga susah. Cuma bagaimana kita bisa memberikan ketertarikan anak-anak untuk makanan kita. Sekarang contohnya gini, kalau kita makan kayak Mbak Ulfa, saya itu beranggapan makanan yang paling enak adalah makanan ibu saya. Mbak Ulfa, ibunya bisa masak kan? Bisa banget. Pasti lebih enak daripada makanan orang lain. Nah, betul. Nah, si ibu inilah yang harus memberikan masak makanan yang memang anak-anaknya senang. Cari cara bagaimana anaknya mau makan. Karena kalau kita biasakan untuk jajan, untuk beli aja Gi. Nah, itu nanti anak kita terbiasa untuk beli yang gizinya kita nggak tahu seperti apa. Kebersihannya kita nggak tahu seperti apa. Nah, kita harus membiasakan diri untuk masak makanan kita, makanan orang tua. Nanti si anak kayak kita, makan yang paling enak makanan ibu saya, seperti itu. Makanan rumah itu pasti jauh lebih aman. Karena ibu nggak mungkin masukin pewarna makanan. Mungkin nggak? Biar bagus, kue saya kasih warna merah. Biar enak saya kasih micin yang macam, nggak ada ibu kayak gitu kan. Kalaupun dia mau masukin perasa, nggak akan lebih dari 1 sendok teh. Secukupnya. 1 sendok teh ya. Jadi hanya secukupnya. Jadi percayalah sama saya, ibu masak itu sebenarnya nanti akan menjadi masakan terenak walaupun masakan koki kalah sama ibunya. Jadi membiasakanlah diri untuk memasak masakan rumah. Ibu, terkait berbicara gizi, protein dan lain-lain, biasanya kan ibu-ibu bilangnya susah dicari, mahal dan lain-lain. Mahal. Yang betul itu sebenarnya seperti apa sih, Bu? Sebenarnya ya, gizi itu makanan yang bergizi kita bisa dapatkan dengan harga murah dan banyak di mana-mana gitu. Ya, tinggal gali-gali informasi. Dulu waktu zaman saya ya, dulu saya repot, salmon. Saya beli mahal buat anak saya agar proteinnya bagus. Ternyata menurut informasi yang terkini, salmon itu nggak lebih dari ikan kembung. Kan kembung kan murah ya, jadi kita bisa sekilo bisa makan rame-rame. Itu udah gizi yang terbaik. Dan kadang-kadang dokter anak tuh menyarankan kalau memang anaknya nggak mau minum susu 2 tahun, setelah 2 tahun setelah ASI selesai, susu itu memang nggak perlu. Jadi yang penting proteinnya masuk dari makanan sehari-hari yang lain yang dia suka. Jadi kita lihat anaknya suka apa. Jadi kayak makanan lauknya ikan, atau dia senang tahu atau tempe atau protein-protein yang lain yang kita bisa berikan gitu. Jadi kita melihat hobinya anak makan apa. Dia senangnya cemilan. Anak saya makannya sedikit, tapi sehari bisa berkali-kali. Jadi kita bisa siasati lah. Tiap makannya kita 3 jamin aja gitu, disesuaikan seperti itu. Ada anak saya 1 gemuk, makannya banyak, dan itu juga nggak baik gitu kan sekarang. Jadi kita siasati dengan cukup ya nak, abis ini kita makan buah kalau memang masih lapar. Jadi kita menyesuaikan gizi yang memang diperlukan anak-anak kita. Lu kurang nggak boleh, berlebihan pun nggak boleh. Berarti tetap ya Bu, ibu-ibu harus kreatif ya. Betul. Kayak misal tempe juga sebetulnya bisa dibuat stick ya. Bisa jadi buat itu stick. Tadi harus gali-gali terus apa sih kesukaan anak dan gimana sih cara ngasih makanan yang memang nggak bisa nantinya nggak bosan untuk anak-anak ya. Yang menarik. Baik Ibu, terakhir nih Bu, ada yang ingin disampaikan nggak oleh Ibu kepada ibunda tercinta? Wah, ini langsung sedih loh. Jadi mungkin terima kasih telah mendidik kita dengan mendidik saya ya, tentunya mendidik saya dengan keras tapi juga dengan cinta kasih, sehingga saya bisa
berdiri di sini sebagai Ana yang sekarang. Oh, Aini Suci yang sekarang. Sudah berkaca-kaca Ibu. Oh my God, kalau bicara sama tentang Ibu pasti iya, sedih semua ya. orang pasti Iya, Terus, seperti Bu? itu. Udah sih itu Udah, aja. gitu aja ya? Saya Kamu speechless sedih-sedih kalau soal Ibu. Oke. Iya. Untuk ibu-ibu, seluruh ibu-ibu di Indonesia, Bu. Iya. Ada yang mau disampaikan? Oke, seluruh ibu-ibu di Indonesia, di dunia, terima kasih telah memenuhi dunia ini dengan cinta. Ya, pasti kita membesarkan anak, cinta dan kasih sayang ibu. Saya rasa cintanya seorang ibu itu melebihi cinta. Kalau cinta pasangan bisa putus. Iya, ada pamrihnya kadang. Ada pamrih, ada pamrih, ada maunya ya. Ada cinta pupus. Kalau cinta seorang ibu mau anaknya seperti apapun, dia akan terus memaafkan. Kalau ibu saya bilang kasih sayang ibu adalah lautan. Iya, iya. Mau dikasih sampah pun sama anaknya dia akan hilang. Tetap dia sayang sama anaknya. Jatuh bangun dia akan terus berada di samping anaknya. Jadi kasih sayang ibu menurut saya melebihi cinta, seperti itu. Oke. Bu, buat anak-anak tercinta, Oh, Ibu ada yang disampaikan? anak-anakku semoga apa yang dicita-citakan semua bisa terkabul yang baik-baik pastinya ya. Jadi kita sebagai orang tua, saya sama Abi hanya sebagai apa? Pengantar, penunjuk, sebagai mungkin tutor sedikit karena ilmu kita juga masih sedikit. Sama-sama belajar seperti itu. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan yang terbaik adalah menjadi kenyataan. Terakhir Bu, untuk suami tercinta. Suami, darling. Darling. Buat suami, terima kasih untuk selalu ada di samping saya karena dulu orang-orang bilang suami yang hebat di belakangnya ada istrinya. Sekarang enggak ya, suami yang hebat di sampingnya ada istrinya. Jadi alhamdulillah Bapak selalu ada untuk membantu dalam keadaan apapun di rumah tangga saya, dia selalu membantu, selalu siap siaga. Terima kasih untuk menjadi suami yang siap siaga. Nah, sahabat Jendela Story, itu tadi perbincangan kami Jendela Story bersama dengan Ibu Aini Suci Ismansyah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Semoga apapun yang beliau sampaikan tentunya banyak banget positifnya ya, yang bisa ibu-ibu semuanya, semua ibu-ibu dan semua siapapun yang menonton ini bisa diterapkan di kehidupan nyata. Nah, itu dia, semoga bermanfaat, bisa lebih diterapkan lagi. Kami pamit undur diri. Bye-bye.